Yesus,
Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Saudara-saudara yang kekasih, mari datang kepada Tuhan hari ini masing-masing secara pribadi. Minta supaya Tuhan menguduskan kita dari semua dosa dan pelanggaran. Supaya ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita akan menerima semua berkat Allah. Tidak ada seorang yang dapat masuk dalam hadirat Allah jika dia tidak dikuduskan di dalam Kristus. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ampunilah kami, sucikan kami oleh kuasa-Mu Bapa. Haleluya, syukur Bapa. Haleluya Bapa. Syukur Sekarang saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan mari katakan haleluya, haleluya, sorakan haleluya, sebab Allah pembebas kita, Allah yang akan memberkati kita. Katakan haleluya, 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 glory. Hati kami Allah, hati yang telah dikuduskan. Haleluya, 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 glory. Amin. Allah yang mulia, sempurnakan tabiatmu agar indah bagimu. Berdiri di tengah-tengah kami. Engkau yang
empunya kehidupan kami. Engkau yang punya ibadah ini, Engkau yang berdaulat di atas hari ini. Maka apa yang Kau sediakan dalam kerajaan Allah, apa yang Kau telah sediakan bagi kami, orang-orang yang rindu mencari Tuhan, bukakan tingkap langit Allah dan turunkanlah kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa berkat Allah, kuasa perlindungan Tuhan. Berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun menjadi milik kami hari ini. Segenap hati kami menyembah Engkau, segenap hati kami beribadah hanya bagi Tuhan. Berkati Bapa semua kami, dan ibadah ini hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka, mari kita nyatakan lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Haleluya Yesus. Aku kan bersuka
kita siapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus, saat kami takut, firman-Mu berkata jangan takut. Haleluya Yesus, Kau yang selalu menopang kehidupan kami Bapa. Kami ada, kami kuat, itu semua karena-Mu Tuhan, bukan karena kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami menyatakan iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku
untukmu Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Oh Kau setia Yesus, tiada yang sepertimu. Lagu yang setia. Kaulah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu dalam kehidupan kami adalah ya dan amin Bapa. Firman-Mu selalu menguatkan kami Tuhan, kesetiaan-Mu selalu ada Tuhan. Bawa kami juga Tuhan untuk lebih setia kepadamu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selamanya kami akan setia Tuhan. Dengar Tuhan, dengar ini janji iman kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Jesus, Kau baik, Kau setia Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pengakuan kami bahwa tiada Tuhan seperti diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Ketika kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, kami percaya itu adalah isi hati Tuhan. Pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berdasarkan tema kita di sepanjang bulan September ini,
yaitu misi atau gereja yang bermisi Bapak Ibu Saudara. Untuk itu atau oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan pergilah Bapak Ibu Saudara. Pergilah Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes yang ke-20 ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 3 minggu terakhir kita sudah banyak sekali mendengarkan khotbah-khotbah yang berbicara tentang misi. Kurang lebih Bapak Ibu Saudara, hampir 1 bulan ini kita dipenuhi dengan renungan-renungan kebenaran firman Tuhan yang diisi tentang misi, bagaimana kita harus melakukan misi, bagaimana kita pergi bermisi Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari kita akan pergilah Bapak Ibu Saudara. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang Tuhan mengutus kita sebagai orang-orang yang percaya. Misi Bapak Ibu Saudara, misi itu adalah sebuah pengutusan. Pengutusan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melaksanakan amanat agung yang mencangkup segala aspek kehidupan. Dengar baik-baik, misi itu adalah sebuah pengutusan untuk melaksanakan, untuk melakukan, untuk menggenapi amanat agung mencangkup segala aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata amanat agung, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan cuma sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara, tetapi mencangkup segala aspek kehidupan kita. Baik dalam hal penginjilan, baik hal pendidikan, baik dalam hal kesehatan, segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara itu adalah bagian dari misi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tujuannya Bapak Ibu Saudara adalah untuk apa? Menjangkau dunia bagi kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Elis berkata Bapak Ibu Saudara bahwa misi itu pada hakikatnya dapat dilakukan dengan banyak sekali cara Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan misi, kita pergi bermisi itu kita banyak menggunakan cara Bapak Ibu Saudara. Beliau menuliskan di sini kurang lebih ada 3. Yang pertama proklamasi atau perkataan yang langsung. Kemudian habis itu kesaksian atau juga persekutuan. Dan kemudian adalah pelayanan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika kita bermisi, ketika kita dikasih tugas untuk kita melaksanakan amanat agung, maka kita hanya fokus di satu titik saja. Yaitu penginjilan. No Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak aspek atau banyak yang harus kita lakukan atau banyak cara yang bisa kita pakai Bapak Ibu Saudara. Perkataan langsung seperti khotbah atau renungan pada hari Jumat saya sempat singgung Bapak Ibu Saudara. Perkataan langsung, oke, ketika kita ketemu orang, entah orang tersebut itu dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, kita kasih ini Tuhan Yesus, dia sang juru selamat. Kamu mau terima oke, kamu gak mau terima silakan tinggalkan. Itu adalah sebuah proklaim atau sebuah perkataan langsung tanpa ada basa-basi Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mereka melayani, untuk mereka menjangkau jiwa dengan cara yang seperti itu. Dan banyak cara tersebut itu diterima Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika kita bermisi Bapak Ibu Saudara, kesaksian dan dengar baik-baik persekutuan kita itu juga bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua di tempat ini pasti punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang itu menjadi kesaksian kita, bisa menjadi kesaksian kita untuk kita pakai menjangkau jiwa yang ada di sekitar kita. Atau untuk kita pakai di dalam ladang misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Punya Bapak Ibu Saudara? Pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan? Pakai. Pernah dalam pergumulan dan dikasih jalan keluar sama Tuhan? Pakai. Apa? Pernah apa lagi Bapak Ibu Saudara? Putus asa? Pakai.
diselamatkan oleh Tuhan, pakai Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang kita alami dan kemudian kita merasakan bahwa Tuhan bekerja di sana. Bahkan bukan cuma kepada kita pribadi saja, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada pekerjaan kita, mungkin kepada rekan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua mengalami hal tersebut. Pakai sebagai kesaksian, sebuah landasan persekutuan untuk kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian habis itu yang ketiga di sini adalah pelayanan. Jangan Bapak Ibu Saudara terus berpikir, menanamkan di dalam pikiran dan juga hati Bapak Ibu Saudara bahwa ketika saya melayani, yaitu ketika saya ada di gereja, entah itu sebagai PIC, entah itu sebagai usher, entah itu sebagai kolektan, entah itu sebagai multimedia, atau yang melayani di mimbar, atau mungkin ia yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara ada di luar dan kemudian Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang-orang yang ada di luar sana, dan kemudian Bapak Ibu Saudara menunjukkan kasih Kristus atau teladan Kristus kepada mereka, itu juga adalah bagian atau cara untuk kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, misi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab banyak sekali mencatat tentang tokoh-tokoh yang menjalankan misi Allah. Antara lain Bapak Ibu Saudara di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara banyak sekali tokoh di dalam perjanjian lama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Keluaran 3 Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana bahwa Musa itu disuruh Tuhan untuk pergi ke ladang misinya Bapak Ibu Saudara untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ladang misi yang Tuhan percayakan kepada Musa. Kemudian ada Yunus Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyuruh atau memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan kejahatan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kota itu sebentar lagi akan dapat murka dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana. Untuk pergi menyelamatkan keselamatan di sana Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita melihat ada Yesaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengutus Yesaya kepada bangsa yang mereka berbalik daripada Tuhan, yang mereka memberontak kepada Tuhan, yang Bapak Ibu Saudara mereka akan mendapatkan murka Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, Tuhan kembali memulihkan bangsa tersebut Bapak Ibu Saudara. Selain Yesaya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada siapa? Ada Yeremia Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Yeremia diutus oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara kepada Yerusalem yang mereka murtad dan juga berbalik kepada Tuhan agar supaya apa? Mereka bertobat dan mereka kembali di jalan Tuhan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia perjanjian baru banyak sekali tokoh-tokoh di dalam perjanjian baru yang dipakai oleh Tuhan untuk mereka mengerjakan misinya mereka Bapak Ibu Saudara di tempat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara adalah manifestasi misi Bapa ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16, boleh bangkit berdiri. Kalau hafal Bapak Ibu Saudara, berdiri, sebutkan dan boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara akan menerima hadiah. Yohanes 3 ayat 16, jangan kalah sama sekolah minggu. Oke, silakan. Sah? Haleluya Bapak Ibu Saudara, boleh maju ya. Sarapan belum kamu? Ya, kita buka dulu ya. Nih ambil satu. Dipilih ya satu ya, silakan kembali duduk. Oke Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah manifestasi misi Bapa ke dalam dunia
di mana Yohanes berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa Bapak Ibu Saudara? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, saya dan juga Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya berfokus Bapak Ibu Saudara untuk dia terus menerus, ayo terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia melihat ladang-ladang di mana dia bisa mengerjakan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Yesus mengajar Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa ngajar di sini Bapak Ibu Saudara? Kak, saya kalau lihat anak-anak seneng banget. Ayo ngejar sekolah minggu berarti nanti ya. Kemudian, saya kalau ngumpulin orang, semua orang dengar. Ayo Bapak Ibu Saudara, bentar lagi mau Natal latihan-latihan ya. Kumpulin orang buat latihan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percaya, yang Tuhan lakukan? Dia mengajar Bapak Ibu Saudara. Dia menginjili Bapak Ibu Saudara. Dia menyembuhkan orang-orang yang menderita, yang sakit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita posisinya tidak seperti Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Waktu dia bilang yang lumpuh berjalanlah, yang buta melihatlah, kemudian yang sakit pendarahan sembuhlah, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Yang mati bangkitlah. Mungkin kita tidak ada di dalam posisi demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkata sekali hal itu terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan akan mengutus kita ke ladang misi kita Bapak Ibu Saudara, dia memberikan kita kuasa. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, kita menemukan di sini adalah seorang wanita Samaria di sumur Yakub. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara dengan kisah wanita Samaria di sumur Yakub ini. Apalagi waktu bakal Bapak Ibu Saudara dengar Pastor Rosi pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, dan saking menariknya Bapak Ibu Saudara, saya merasa seperti didongengin Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nggak tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan ngantuk ya hari ini, jangan tidur. Karena saya tidak akan mendongeng ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Wanita Samaria di sumur Yakub. Yohanes mencatatkan di sana Bapak Ibu Saudara, ketika, dengar baik-baik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika wanita Samaria ini Bapak Ibu Saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ketemu Tuhan, dia mendapatkan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke ladang misinya, dan kemudian firman Tuhan berkata apa? Bahwa dia bersaksi kepada orang lain agar mereka juga percaya dan mendapatkan keselamatan sepertinya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian selain wanita Samaria di sumur Yakub, yang paling terkenal Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan adalah Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Paulus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dia adalah orang yang dalam tanda kutip jahat, dia menganiaya. Kemudian dengar baik-baik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan segala proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia menggenapi panggilan Tuhan dan dia pergi bermisi untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mencatat bahwa dia mencatat kitab dari Roma sampai kepada Titus, dan kemudian dia pergi ke wilayah-wilayah seperti Asia Kecil, Eropa sampai kepada Roma. Dia mengajarkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Ketika dia ada di satu tempat yang mereka belum tahu tentang keselamatan, dia ngajarin keselamatan di sana. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika dia sedang berada di satu tempat, yang tempat tersebut pengajaran yang benar, dengar baik-baik, pengajaran yang benar dikacaukan oleh orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke sana dan kemudian dia memperbaiki pengajaran yang sesat tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia melayani dengan kuasa. Bahkan ketika dia, dengar baik-baik, ketika dia ada di dalam satu masa Bapak Ibu Saudara, dia mengalami kuasa Tuhan. Masa apa itu Bapak Ibu Saudara? Banyak, satu aja. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, maju ke depan, ambil lagi. Ada yang bisa jawab?
Paulus, dia menikmati kuasa apa daripada Tuhan? Saya kasih clue. Janganlah. Kan sudah khatam, udah 2 kali baca Alkitab sampai habis. Ayo. Apa? Aduh, Bapak Ibu Saudara. Apa? Kuasa apa ya? Oke, silakan Pak David. Ya, sah Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tahu bilang sah, yang nggak tahu pasti nggak ngomong sah. Maju. Ya, haleluya. Dipilih. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara. Paulus, Bapak Ibu Saudara, kuasa dari Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan besar buat kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa sebenarnya yang membuat mereka dalam tanda kutip berhasil ketika mereka ada di ladang misinya mereka? Apa yang membuat mereka berhasil? Kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Musa berhasil Bapak Ibu Saudara menuntun bangsa, maksudnya berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, Yunus Bapak Ibu Saudara, yang tadinya dia tidak mau pergi ke Niniwe, dan kemudian habis itu dia oke Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe akhirnya. Dan kita melihat bahwa bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian banyak di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru yang sudah saya sebutkan tadi, pelayanan misi mereka itu dibuat berhasil. Apalagi Paulus Bapak Ibu Saudara, dampaknya sampai saat ini. Apa yang menjadi Bapak Ibu Saudara, atau apa yang membuat mereka itu berhasil Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat mereka itu berhasil Bapak Ibu Saudara? Apakah karena mereka itu dituntun langsung oleh Tuhan? Atau apakah mereka itu dipanggil langsung oleh Tuhan? Kalau kita melihat beberapa nabi di dalam perjanjian lama yang tadi saya sampaikan, mereka itu mendapat panggilan langsung oleh Tuhan seperti Musa gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada Yeremia, kemudian ada Yesaya. Mereka adalah orang-orang yang menerima panggilan langsung dari Tuhan. Apakah hal tersebut Bapak Ibu Saudara atau apa? Yang menjadi rahasianya Bapak Ibu Saudara adalah karena mereka, dengar baik-baik, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini garis bawahi. Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Suatu perjumpaan dengan Tuhan membuat kita atau membuat seseorang itu mengalami perubahan yang drastis, yang besar di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma bagi pribadinya sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dimanapun Tuhan taruh dia, Bapak Ibu Saudara, itu akan ada dampaknya dari perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan. Betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang mengenal dan juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, orang tersebut berdosa. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara, dia mengalami yang namanya pertobatan. Kemudian habis itu bertemu dengan orang-orang yang apa Bapak Ibu Saudara, yang putus asa. Waduh, aku mau mati aja. Aku sudah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Aku sudah punya terlalu banyak masalah. Tetapi ketika orang-orang tersebut berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami hal-hal pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya mereka putus asa Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi orang yang berpengharapan. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, yang
menghasilkan apa? Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Ada cabul, perseteruan, ada iri hati, ada amarah, ada mabuk, ada dendam Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berjumpa, ketika mereka ketemu, ketika mereka mengalami Tuhan di dalam hidup mereka Bapak Ibu Saudara, yang terjadi atas hidup mereka adalah sebuah perubahan yang sangat drastis, di mana mereka akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga apa? Penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian habis itu yang tadinya Bapak Ibu Saudara mengejar, fokusnya itu mengejar kepada hal-hal duniawi, tetapi ketika dia melihat, dia mengalami Tuhan Bapak Ibu Saudara, tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan. Kemudian habis itu yang tadinya takut, yang tadinya penuh dengan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengenal Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia menjadi pemberani. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang tadinya sudah jelas bahwa kebinasaan menanti, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Hidup kekal menanti orang tersebut Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, betapa besar dampak dari kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara di gereja, tetapi mereka tidak atau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara. Jangan heran Bapak Ibu Saudara. Kalau ketika mereka ke gereja, datang satu misalnya. Datang satu, pulang ya satu. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan heran. Tetapi ketika orang-orang yang mereka sudah ini, saya ngalamin perjumpaan yang drastis dengan Tuhan. Tuhan ngangkat hidup saya, Tuhan ubahkan hidup saya. Yang tadinya berputus asa, Tuhan tunjukin bahwa ada pengharapan yang besar. Yang tadinya saya mau mati saja, Tuhan kasih tahu bahwa ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang setiap kali Bapak Ibu Saudara mereka datang ke gereja, wah masih di Holland Bakery ada, wah sukacita surga sudah memenuhi kehidup mereka Bapak Ibu Saudara ya, haleluya. Waktu mereka datang di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, tujuan fokus mereka hanya ada menyembah dan memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pulang Bapak Ibu Saudara, mereka gak cuma bawa satu, tetapi segala berkas-berkasnya, berkat-berkatnya yang banyak itu dibawa pulang oleh mereka Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Datang satu bawa pulang satu, atau datang satu bawa pulang, oh gak tahu deh, ini udah gak. Mana lagi Bapak Ibu Saudara mau gantung itu berkat Tuhan gitu kan. Mau pilih yang mana? Mau bawa satu atau mau sampai menggantung-gantung? Sampai menggantung-gantung kan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Bapak Ibu Saudara contoh di dalam perjanjian baru. Kita melihat contoh di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah disinggung oleh Pak David. Berarti khotbah kita sudah selesai ya. Haleluya. Bahwa Paulus Bapak Ibu Saudara, seorang rasul yang sangat terkenal di dalam Alkitab, bahkan sampai sekarang menjadi seorang teolog pada masanya Bapak Ibu Saudara, dan juga pada saat ini gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudara betapa dalam tanda kutip jahatnya kelakuan atau perlakuan dari Saulus ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya dia adalah Saulus, seorang Yahudi dari suku Benyamin dan Farisi yang sangat taat kepada Taurat. Istilahnya loh Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu dia tahu yang dalam tanda kutip benar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, dia itu banyak sekali menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus ini Bapak Ibu Saudara suka sekali menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bahkan ketika martir Saulus kalau tidak salah Bapak Ibu Saudara, Stefanus yang akan dirajam oleh batu Bapak Ibu Saudara. Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, dia juga membenarkan hal tersebut. Dia juga mendukung hal
tersebut, itu istilahnya udah lempar aja gitu kan Bapak Ibu Saudara. Betapa kejam, betapa jahatnya orang tersebut Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita punya Tuhan itu. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan itu Bapak Ibu Saudara yang baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil Saulus Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Dia mengalami pertobatan dalam perjalanan. Dia menuju ke Damsyik atau ke Damaskus Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sedang ada di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, ada cahaya terang menyinari dan kemudian dia terjatuh. Dan setelah itu firman Tuhan mencatatkan Bapak Ibu Saudara bahwa habis itu dia mengalami kebutaan dan kemudian di sana dia mendengar bahwa Tuhan berkata, "Hei Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya umatku?" gitu Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan perjumpaan langsung Saulus dengan Tuhan yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah nonton film ini enggak Bapak Ibu Saudara? Saya pernah nonton waktu itu Bapak Ibu Saudara, di dalam film itu mengisahkan bahwa ketika hal tersebut terjadi, Saulus menyuruh kayak rekan-rekannya gitu loh Bapak Ibu Saudara untuk membawa dia ke rumah Ananias. Kemudian mereka membawa dia ke sana dan kemudian mereka meninggalkan dia di sana. Di dalam film tersebut Bapak Ibu Saudara. Saulus dituntun. Dan saya percaya itu adalah tuntunan dari Tuhan. Dituntun ke Damsyik, kemudian disembuhkan Tuhan lewat seorang murid Tuhan yang bernama Ananias Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia melihat cahaya terang yang adalah kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia mengalami apa? Pertobatan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, otomatis orang tersebut akan mengalami yang namanya pertobatan. Selain dia mengalami pertobatan Bapak Ibu Saudara, apalagi yang dialami? Dia mengalami kuasa Tuhan yang tadi dianya buta tidak bisa melihat. Tuhan berkuasa menyembuhkannya. Dia bertobat, dia mengalami perubahan dan kemudian habis itu dia menikmati kuasa kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Hingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, lika-liku hidup Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, dia mengambil satu komitmen untuk ia kepada panggilan Tuhan, memberitakan keselamatan sampai kepada mana? Bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara, dampaknya sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Dampaknya sampai sekarang bukan cuman berhenti pada beberapa ribu tahun lalu, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi dampak dari keputusan pertobatan karena perjumpaan dengan Tuhan yang dilakukan oleh Saulus dan kemudian dia berubah menjadi Paulus, kita bisa merasakannya sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Banyak tulisan-tulisannya, banyak pesan-pesannya yang saya percaya itu ada yang menjadi ayat hafalan Bapak Ibu Saudara. Itu ada menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara lemah. Karena itu apa yang dia dapat langsung dari Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan nonton ya. Kita akan nonton Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih filmnya sejam lah ya. Oke. Desmond Doss. We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? I always dreamed about being a doctor, but didn't get much school. I can't stay here while all them go fight for me. Don't you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. And that's gonna be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Oh, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill.
No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. I'm gonna get you home. There's something you gotta see. Who did this? That's the coward. We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You'll have to trust me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Oke, Desmond Doss, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah kisah nyata, pasti Bapak Ibu Saudara sudah ada yang nonton ya. Sudah pernah nonton karena ini film lama Bapak Ibu Saudara. Desmond Doss ini film ini Bapak Ibu Saudara diangkat dari kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Desmond Doss adalah seorang Kristen yang taat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada Perang Dunia Kedua, dia ini mendaftar menjadi sebagai angkatan darat Amerika, menjadi tenaga medis tempur Bapak Ibu Saudara. Desmond Doss ini unggul secara fisik Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menjadi buangan atau dia menjadi bahan bulian dari rekan-rekannya karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena satu keputusan dan juga prinsip hidupnya yang dia terapkan Bapak Ibu Saudara di mana? Di kemiliteran. Namanya Bapak Ibu Saudara kita berbicara militer, itu orang pasti Bapak Ibu Saudara semuanya pegang apa? Gun, semuanya pegang senjata. Tetapi Desmond Doss ini dia berkomitmen bahwa saya tidak akan memegang senjata Pak. Sersan saya tidak akan memegang senjata. Bahkan ketika di dalam film tersebut atau di dalam kisah tersebut diceritakan bahwa sudah waktunya mereka latihan untuk mereka pakai senjata. Rekan-rekannya semuanya sudah maju dan kemudian mengambil senjatanya. Sersannya melihat bahwa ada satu senjata yang tidak keluar dari tempatnya. Dia melihat, Doss kenapa kamu tidak ambil senjatanya? Dia berkata bahwa saya sudah komitmen kepada prinsip saya di dalam kepercayaan saya kepada Tuhan bahwa saya tidak akan menyentuh senjata. Mana ada Bapak Ibu Saudara militer yang tidak menyentuh senjata? Ada Bapak Ibu Saudara? Terus apa Bapak Ibu Saudara yang Doss lakukan? Ketika Bapak Ibu Saudara dia ada di dalam pelatihan, dia dianiaya oleh rekan-rekannya Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu dia dituduh Bapak Ibu Saudara karena dia istilahnya dia tidak mau memegang senjata. Akhirnya hal tersebut dijadikan sebagai bumerang lagi untuk dirinya Bapak Ibu Saudara, untuk mereka menyerangnya gitu agar supaya dia dihukum. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara dia mendapatkan paksaan dari tunangannya untuk ayolah mengaku memang kamu itu nggak mau pegang senjata gitu. Kamu tuh nggak mau berperang. Wah pokoknya dia dari segala macam sisi Bapak Ibu Saudara. Dia itu terus ditekan hingga akhirnya dia harus memegang senjata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kisah tersebut film tersebut mengisahkan bahwa sampai perang melawan Jepang tersebut selesai Bapak Ibu Saudara, Doss tidak memegang senjata sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Doss tidak memegang senjata sedikit pun. Pada satu saat Bapak Ibu Saudara ketika tentara Amerika dan juga Jepang mereka sedang berperang Bapak Ibu Saudara. Kedua
Kedua kubu ini Bapak Ibu Saudara sama-sama terpukul kalah Bapak Ibu Saudara. Yang Jepang kalah, yang Amerika juga kalah. Banyak pasukan-pasukan Amerika Bapak Ibu Saudara yang tertinggal di atas, di tebing karena Bapak Ibu Saudara apa? Mereka terluka, mereka mengalami luka parah Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu yang membawa mereka turun, Bapak Ibu Saudara, tentara-tentara ini turun, itu adalah si Doss ini Bapak Ibu Saudara, si Desmond Doss. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sersannya bertanya atau enggak atasannya itu bertanya kepada mereka ada di tenda, siapa yang bawa tentara-tentara yang sedang sekarat ini gitu. Ada yang tangannya udah enggak ada, kakinya udah buntung tapi mereka masih hidup. Siapa yang bawa mereka? Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut berkata Desmond Doss gitu kan istilahnya Bapak Ibu Saudara. Hah? Semua orang terheran-heran Bapak Ibu Saudara. Semua orang terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Akhirnya seorang atasannya ini berkata kepada Doss, kenapa kamu melakukan hal ini? Karena hanya inilah yang bisa saya lakukan. Saya berperang tidak pegang senjata tetapi berdasarkan kepercayaan saya bahwa ada Tuhan saya yang menolong saya. Jadi saya berkomitmen di dalam perang ini saya akan menyelamatkan rekan-rekan saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara selesai Bapak Ibu Saudara dan kemudian ketika mereka akan melanjutkan peperangan lagi bersama dengan Jepang Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan Jepang Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan Jepang Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara ketika mereka sudah akan maju Bapak Ibu Saudara, Doss berkata kepada atasannya gitu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita naik, izinkanlah saya berdoa terlebih dahulu. Hebat Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita naik berperang, izinkanlah saya berdoa terlebih dahulu. Waktu awal peperangan, dia dibully. Ngapain kamu berdoa-berdoa? Ngapain kamu naik ke peperangan malah bawa buku kecil yang adalah Bible yang dia masukkan ke dalam kantongnya, ke dalam sakunya. Tetapi ketika kali yang kedua dia akan berperang, mereka semua prajuritnya berbaris dengan rapi dan kemudian Doss, istilahnya mereka di sini, Dossnya di sana gitu kan Bapak Ibu Saudara. Mereka menunggu Doss berdoa kepada Tuhannya. Ketika selesai berdoa Bapak Ibu Saudara, perang Bapak Ibu Saudara, Jepang terpukul kalah tetapi banyak juga tentara dari Amerika yang mengalami parah di dalam mereka mengalami luka-luka gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang sudah turun Bapak Ibu Saudara, yang tersisa di atas hanya siapa? Hanya Doss. Dan kemudian dia menurunkan 75 tentara Amerika dari tebing yang tinggi sendirian. Setiap kali dia sudah mulai merasa lelah, Bapak Ibu Saudara, Doss berkata, one more Tuhan, satu lagi yang harus saya selamatkan. Ketika dia sudah bilang, saya sudah capek, tenaga saya sudah habis, dia berkata kepada Tuhannya, one more Tuhan, satu lagi yang harus saya bawa turun dan selamatkan. Entah itu tangannya udah gak ada, kakinya udah gak ada, kepalanya udah gak ada, saya harus bawa mereka semuanya turun dan pulang. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, peperangan tersebut menyatakan bahwa pasukan atau Amerika menang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Amerika menganugerahi Doss mendapatkan penghargaan dari Amerika sebagai Medal of Honor. Itulah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan percayakan kita di satu tempat gitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada pada kita, apa yang kita punya, itu yang kita pakai. Jangan kita memaksakan sesuatu yang kita gak punya, kita gak ada, kita mau pakai. Kita belajar dari Desmond Doss bahwa dia hanya punya Tuhan, dia hanya punya Bible, Bapak Ibu Saudara, itu yang dia pakai. Sejarah mencatat ketika dia terakhir turun dari atas tebing, yang dia pegang adalah apa? Bible-nya yang kecil itu Bapak Ibu Saudara. Yang awal dia pegang, dia dibully mati-matian sama rekan-rekannya. Selain Desmond Doss Bapak Ibu Saudara, Dr. Dominic Jean Larry. Beliau adalah Bapak Ibu Saudara, adalah seorang Prancis, adalah seorang
dokter Perancis Bapak Ibu Saudara. Yang dia juga melakukan hal yang sama. Dominic Jean Larry ini Bapak Ibu Saudara dijuluki sebagai Bapak UGD. Apa itu UGD Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak UGD Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena misi regu keselamatan militer dibentuk tahun 1800 saat perang Napoleon Bonaparte. Dokter ini Bapak Ibu Saudara, dia membentuk tim ambulans untuk menolong orang-orang yang sekarat di dalam peperangan. Mereka menyelamatkan setiap orang tanpa mereka membedakan suku, tanpa mereka membedakan bahasa, bangsa, kemudian habis itu tanpa mereka melihat itu lawan kita atau musuh, lawan kita atau kawan kita. Dalam perang dunia kedua, dalam perang melawan Korea, misi yang dibangun oleh Dr. Dominic ini Bapak Ibu Saudara diperluas dengan menggunakan helikopter untuk menolong orang-orang yang tertembak atau yang mengalami luka-luka pada waktu itu. Tim ini berusaha untuk menyelamatkan nyawa tanpa pandang bulu. Kalau tadi Dos kita melihat dia menyelamatkan atau dia bekerja di ladang misinya Bapak Ibu Saudara. Dengan dia pakai apa yang ada padanya Bapak Ibu Saudara. Dominic memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa ketika Tuhan taruh kita di satu tempat Bapak Ibu Saudara. Itu artinya tempat tersebut yang harus kita kerjakan, ngerti gak? Tempat tersebut yang harus kita usahakan. Jangan ada satu tempat Bapak Ibu Saudara, sak kotak gini. Tuhan taruh kita di situ. Kita bilang gak bisa Tuhan. Pokoknya aku gak mau yang di sebelah sini. Aku maunya yang di sini aja. Yang di sini aja Tuhan suruh aja siapa kek ditaruh di sini. Orang dari Amerika, orang dari mana Indonesia bagian mana, taruh aja di sini. Pokoknya saya mau di sini. Padahal Tuhan bilang apa? Ini loh lahan misimu. Dari Dominic kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bahwa semua orang itu sama. Dan kita harus menjangkau mereka Bapak Ibu Saudara. Kita harus ambil, kita harus rangkul mereka Bapak Ibu Saudara. Jangan karena kita gak suka ya udah kita biarkan saja dia melayang-layang sampai kemana. Itu namanya kita egois Bapak Ibu Saudara. Kita hanya menikmati keselamatan yang kita terima. Tetapi kita tidak mau orang lain yang ada di luar sana Bapak Ibu Saudara juga merasakan apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Saudara kita tidak pernah, Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dengan rancangannya di dalam kehidupan kita. Tidak pernah salah. Tempat dan juga posisi kita saat ini Bapak Ibu Saudara ada di mana? Ada di rumah, ada di kantor, ada di pasar, ada di tempat bekerja, ada di sekolah, ada di tempat les-lesan anak, ada di gereja Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, dimanapun itu bukan tanpa alasan. Tuhan taruh kita di situ bukan tanpa alasan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, jangan ngantuk-ngantuk. Tuhan taruh kita di situ bukan tanpa alasan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, ada misi kerajaan Allah yang Tuhan mau kita tuntaskan. Ada misi kerajaan Allah yang Tuhan mau kita tuntaskan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, di kantor kita, di tempat kita bekerja, di toko, di sekolah, di rumah, di pasar, dimanapun itu Bapak Ibu Saudara, kerjakan misi kerajaan Allah tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Yohanes 20 ayat 21. Ada yang bisa? Terakhir ini sisa satu. Itu tadi di ayat paling depan. Yohanes 20 ayat 21. Ada yang bisa Bapak Ibu Saudara? Boleh lah nyontek dulu. Habis itu maju boleh. Siapa? 1 Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Gak ada Bapak Ibu Saudara yang hafal. Sama seperti udah dikasih clue ini. Ada Bapak Ibu Saudara? Landasan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Ada yang bisa hafal? Gak ada.
Wah, Bapak Ibu habis ini pulang berarti cuma bawa satu. Enggak bawa menggantung. Oke, silakan Tante Nelly. Oh, saingan sama anaknya juga mau. Jadi bagaimana Bu? Ibu mau mengalah? Oh iya mengalah katanya. Enggak jadi. Tante Nelly silakan. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Awas enggak saya. Salah ya, bolehlah kurang satu kata ya. Juga sekarang ya, oke boleh maju. Ambil. Saya Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak pada pagi hari ini Tuhan baik. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan kembali meneguhkan kami. Bahwa ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami akan mengalami hal-hal besar yang bisa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam putus asa, kami akan mendapatkan pengharapan Bapa. Ketika kami dalam kelemahan, kami akan mendapatkan kekuatan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan Yesus bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa ada ladang misi kerajaan Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Di mana kami harus menuntaskan hal tersebut Bapa. Secara manusia kami punya banyak sekali kelemahan. Kami tidak mampu dengan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi kami mau percaya satu hal, bahwa ketika kami menyerahkan semuanya itu kepada di dalam tangan Tuhan, ketika kami berserah kepada tangan Tuhan, ketika kami meminta tuntunan Tuhan, maka kami bisa menuntaskan misi kerajaan Allah yang Tuhan percayakan atas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Finansi. Silahkan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh pengerja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami mengundang saudara untuk boleh hadir dalam ibadah-ibadah kami. Ibadah kami dilakukan 2 kali dalam hari Minggu. Yang pertama pukul 8 pagi dan yang kedua pukul 5 sore. Dan selesai ibadah akan ada pertemuan untuk ibadah youth kepada seluruh Next Gen untuk boleh tetap tinggal di ruangan ini karena akan ada ibadah Next Gen. Dan kami juga melayani ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu ada di ruangan bawah dimulai pukul 8.30 sampai selesai. Dan diinformasikan kepada seluruh jemaat untuk boleh hadir dalam menara doa yang diadakan gereja kita setiap hari Jumat pukul 7 malam di ruangan ibadah di bawah. Dan diinformasikan juga kepada seluruh kaum wanita. Seluruh kaum wanita akan kumpul selesai ibadah. Sebentar saja kaum wanita tetap di ruangan ini, akan ada pertemuan dengan Ibu Rosi sebentar saja. Dan juga kami dari guru sekolah minggu menginformasikan kepada seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu,
Selesai ibadah kita akan ada pertemuan sebentar di ruangan rapat, ruangan bawah. Akan ada pembentukan panitia Natal untuk sekolah minggu. Kepada seluruh kakak sekolah minggu untuk boleh bergabung bersama kami di ruangan kantor di bawah. Dan juga diinformasikan kepada seluruh jemaat untuk boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi yang kita adakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kami mengundang seluruh jemaat untuk boleh bergabung dalam ibadah doa pagi ini jam 5 pagi melalui Zoom. Untuk link akan di-share di grup GSJA sehari sebelum hari Selasa, berarti link akan dikirim hari Senin kepada seluruh jemaat untuk boleh bersama-sama kita ambil bagian dalam ibadah pagi kita, saat teduh kita yang biasa kita lakukan pribadi di kamar-kamar kita masing-masing. Untuk di bulan ini kita akan melakukannya bersama-sama seluruh jemaat via Zoom. Dan saat ini saudara kita akan menyaksikan multimedia dari Bapak Pastor Arif untuk bulan misi di minggu ini. Pesan misi minggu ini silahkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini minggu terakhir dalam bulan September 2025. Saya dari Departemen Misi Dalam Negeri mewakili teman-teman yang kira-kira jumlahnya 10 orang dari hamba-hamba Tuhan dan juga para profesional GSJA ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sehingga kita dapat melakukan tugas-tugas dengan memuliakan nama Tuhan. Betapa tidak, tugas kami Departemen Dalam Negeri adalah berusaha untuk mempromosikan supaya gereja-gereja baru selalu akan dirintis. Dan ternyata saudara-saudara dalam 7 tahun terakhir ini dengan tidak menghitung pada masa COVID pandemi itu, maka kita telah dianugerahi Tuhan 565 gereja baru dengan 150 gereja yang berada di perkotaan dan 415 gereja yang ada di non perkotaan. Ini merupakan sesuatu pencapaian yang luar biasa atas pertolongan Tuhan. Menyebabkan gereja kita yang kira-kira sebelum 2 dekade ini jumlah jemaat kita tidak mencapai 200.000, maka sekarang ini dicatat bahwa kita telah mencapai 240.000 jemaat. Ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bersama-sama dengan gereja sedang jemaat Allah di seluruh dunia, kita ini merupakan satu persekutuan di 186 negara di dunia. Sekarang jemaat di seluruh dunia dari GSJA ini berjumlah kira-kira 80 juta. Dan kita bermimpi supaya pada tahun 2033 nanti, maka kita akan mencapai 100 juta umat yang berada di dalam kira-kira 1 juta gereja lokal. Kita bermimpi supaya pada waktu Kongres tahun 2028 nanti seluruh jemaat gereja sedang jemaat Allah di Indonesia akan mencapai jumlah 300.000 jemaat yang berada di 3.000 gereja lokal. Hal ini bisa terjadi karena dalam tim Departemen Misi Dalam Negeri ini kita didukung oleh tim penggerak doa baik nasional, daerah, gereja lokal dan yang selalu berdoa buat kita dan penuaian sehingga Tuhan menolong kita. Lalu kemudian ada tim Kobarkan Api Penginjilan Nusantara, itu selalu melatih penginjilan-penginjilan. Bahkan gereja-gereja yang sudah ada direvitalisasi sehingga kita telah merevitalisasi 460 gereja setempat. Lalu kemudian dibangkitkan calon-calon pemimpin baru dari gereja-gereja lokal. Sekitar 500 orang pemimpin muda telah dilatih pementorannya oleh para gembala-gembala sidang yang dilatih mementor mereka. Bahkan kita didukung oleh tim MM33 yang dipimpin oleh Pak Daniel pribadi, itu sekarang sedang menggerakkan gereja-gereja yang maju untuk mementor gereja-gereja yang kira-kira mempunyai visi dan misi yang sama supaya pada akhirnya kita akan berjuang dengan luar biasa. Dukunglah terus seperti yang sudah-sudah, misalnya dalam doa-doa kita supaya penuaian sungguh-sungguh luar biasa. Terlibatlah dalam membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan.
baik melalui kesaksian perkataan maupun perbuatan kita yang menjadi berkat bagi mereka, tapi juga kita dapat mendukung dana. Dengan ini saya mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih juga kepada saudara-saudara bahwa dalam tahun lalu kita baru punya pengalaman pertama kali kita merayakan bulan misi nasional, tapi saudara-saudara kita sudah berhasil menghimpun hampir 400 juta rupiah untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan misi seperti ini. Kalau kita bekerja bersama-sama, saya percaya bahwa kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Bulan misi akan memang berakhir di bulan September, tapi hati misi kita akan terus berkobar-kobar setiap hari sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kiranya kita GSJA menjadi bagian dari gereja-gereja di seluruh dunia untuk menyumbangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Selamat bermisi, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Bulan misi akan berakhir di bulan September, tapi pelayanan misi akan tetap terus berjalan. Amin. Haleluya. Saya akan menayangkan slide. Ya. Ini adalah surat yang dikirimkan dari pimpinan untuk akhir perayaan bulan misi nasional 2025. Himbauan ini diinformasikan kepada seluruh jemaat GSJA se-Indonesia. Dan ini akan dibacakan dalam ibadah terakhir di Sabtu Minggu 27 dan 28 September di bulan ini. Saya akan membacakan 4 topik penting yang dihimbau untuk dilakukan oleh seluruh jemaat GSJA se-Indonesia. Yang pertama, segenap warga jemaat di gereja-gereja setempat yang Bapak Ibu pimpin akan terus disemangati untuk bergabung dalam doa-doa misi yang digerakkan oleh tim penggerak doa nasional, daerah, wilayah maupun lokal. Yang kedua, segenap warga jemaat di gereja-gereja setempat yang Bapak Ibu pimpin akan terus diperlengkapi dan didorong untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan demi dimuridkan di gereja setempat. Yang ketiga, warga-warga jemaat yang berkobar-kobar untuk misi Tuhan dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan misi yang ada, termasuk diperlengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang merintis gereja-gereja setempat yang baru, yang sehat dan kuat. Yang keempat, segenap warga jemaat menjadi insan-insan yang bermurah hati dalam berkorban bagi pekerjaan misi Tuhan di muka bumi. Khusus mengenai persembahan spesial misi yang dihimbau di gereja-gereja setempat di sepanjang bulan September 2025 ini, kami persilahkan untuk langsung ditransfer ke rekening bank Departemen Misi Nasional GSJA sebagaimana tercantum di bawah ini. A untuk Departemen Misi Dalam Negeri, B untuk Departemen Misi Luar Negeri, C untuk Departemen Misi bagi suku-suku terabaikan. Demikian himbauan dari bulan misi di September ini. Dan saat ini saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya memberikan kesempatan kepada Ker Hagios untuk boleh mempersembahkan penampilan persembahan yang terbaik dalam ibadah kita hari ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gendeng, setan bandel, setan kumbang, setan setan, semuanya namanya setan. Jangan takut. Puji Tuhan. Tadi kita sudah disajikan drama. Di situ ada tulisan. Jangan sentuh dosa. Mari kita mulai hari ini, kita hindari jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang sama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari kita siapkan. Bagi yang bertugas saya persilakan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur ke hadirat-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk membawa korban persembahan yang benar ke hadirat-Mu Bapa. Dan ajar kami Tuhan selalu mempercayakan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bawa ke rumah-Mu yang kudus. Saatnya kami akan membawa korban persembahan kami Tuhan,
Kuduskan, sucikan korban persembahan kami pagi hari ini. Biarlah ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di akhir ibadah ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami tetap setia dan taat kepada Tuhan.
kepada panggilan Tuhan, kepada panggilan ibadah kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap Engkau menjadi sandaran bagi hidup kami. Engkau tetap menjadi Tuhan kami dan Allah kami. Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah Tuhan kami dan juru selamat kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang bisa kami andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh semua harapan hidupnya dan semua rencana-rencana hidupnya kepada Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencerahan kami. Sekolah pendidikan anak kami diberkati Tuhan, karir kami diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi terang dan garamnya dunia. Kami mau pergi tidak berdiam diri dan kami mau pergi mewartakan, menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dunia sedang bergerak, dunia sedang berubah. Ada banyak orang yang berpaling kepada Tuhan di seluruh pelosok-pelosok dunia ini. Dan kami adalah bagian di dalamnya. Kami bagian dari percepatan kedatangan Tuhan ketika kami memberitakan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada seluruh muka bumi, maka itulah tanda terakhir bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Dan tidak akan lama lagi. Dan kami berdoa agar kami dipenuhi dengan hati misi, hati yang berkobar-kobar untuk mengajak banyak orang datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya bahwa di akhir zaman Tuhan, satu ketika semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami dan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Engkau memberkati kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat untuk selama-lamanya Maranatha sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya.